Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila dengan NIM 4524091224. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Boswa. Video ini saya buat sebagai salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai tantangan dan masa depan ilmu. Seperti yang kita ketahui bahwa kemajuan ilmu itu bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam melakukan pekerjaannya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kemajuan ilmu itu malah menimbulkan malapetaka pada umat manusia. Kita ibaratkan dengan cerita dari Raja Midas. Raja Midas ini dia seorang raja yang berkeinginan bahwa apapun ia sentuh akan berubah menjadi emas. Ketika keinginannya itu terkabulkan, bukannya ia merasa senang, tetapi malah merasa gelisah sampai ia bahkan gila dengan kemampuannya. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena apapun yang tadi ia akan sentuh akan berubah menjadi emas. Meliputi juga berarti manusia yang akan ia sentuh akan berubah menjadi emas. Hal ini membuatnya itu terasingkan, bahkan kesepian karena diasingkan oleh orang-orang. Begitu juga dengan ilmu dan teknologi, ketika awalnya untuk memudahkan sehingga hal sepele menjadi mudah, maka muncul kesepian, lunturnya rasa solidaritas, kebersamaan dan silaturahmi pada kehidupan kita. Memang teknologi layar itu dapat membius kita atau menghipnotis kita untuk melupakan mengabaikan segala hal yang terjadi di sekitar kita. Dan jika kita tidak menyadari hal ini, kita bisa merasakan kesepian dan kehilangan banyak hal penting dalam hidup kita seperti kebersamaan dan hubungan sosial yang hangat. Jika pengaruh teknologi ini semakin dalam, kita juga akan lupa dengan kebutuhan dasar kita seperti kebutuhan kita makan ataupun kebutuhan kita untuk tidur. Hal ini menggambarkan bagaimana kita menjadi terpinggirkan dari kebutuhan dasar kita karena ketergantungan pada teknologi, khususnya pada anak-anak yang bisa berisiko meniru apapun yang mereka lihat pada teknologi layar, seperti tayangan Smackdown yang akan mereka tiru kepada kehidupan nyata. Itu membuat kejadian yang fatal atau mempunyai akibat yang fatal. Di bidang bioteknologi, ada kemajuan besar seperti rekayasa genetika dan cloning. Tetapi hal ini juga muncul kekhawatiran ataupun kegelisahan pada pihak agamawan, pembela hak asasi, maupun para ahli bioteknologi sendiri. Ketika rekayasa genetika beralih dari pengobatan penyakit yang dimana itu dapat mengobati penyakit keturunan seperti diabetes, dialihkan ke penciptaan manusia baru dengan sifat tertentu. Hal itu menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya hak-hak manusia. Ini menyebabkan kontroversi di berbagai negara mengenai apakah rekayasa genetika untuk manusia itu diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan. Di negara-negara liberal itu rekayasa genetika mereka dukung, bahkan para pemerintahnya juga mendukung. Sementara pada negara konservatif itu menolak. Masalah lainnya itu terkait dengan kebebasan manusia dalam memilih dan memiliki ciri khas. Jika seseorang direkayasa untuk menjadi manusia tertentu, mereka akan kehilangan kebebasan memilih dan akan menjadi seperti robot yang dikendalikan oleh orang lain. Ada juga ketidakpastian moral dan kemanusiaan yang muncul dari penerapan rekayasa genetika seperti pemusnahan embrio yang dianggap tidak bermoral dan melanggar hak asasi karena telah menghilangkan suatu nyawa dari makhluk hidup. Saat ini manusia sangat bergantung pada teknologi yang membuat mereka terlena dan kehilangan kreativitas. Ketergantungan ini membuat mereka merasa repot jika teknologi yang digunakan mengalami masalah. Contohnya itu seperti jika HP kita rusak, kita akan merasa sangat stres karena apapun yang kita perlukan atau yang sangat penting itu berada dalam HP kita. Jadi jika HP kita rusak, kita akan merasa, aduh, saya harus memperbaiki HP saya, seperti itu. Dengan kemajuan
teknologi yang dulunya hanya terpenjara oleh alam dan kehendak Tuhan, sekarang terpenjara oleh teknologi itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk menyadari bahwa teknologi seharusnya menjadi sarana untuk memudahkan hidup, bukan menjadi tujuan hidup. Agama dan ilmu, dua hal ini merupakan yang berbeda, akan tetapi mereka memiliki persamaan, yang dimana agama memberikan ketenangan batin karena adanya janji kehidupan setelah mati, sementara ilmu memberikan kemudahan dan ketenangan untuk hidup di dunia. Agama mendorong pengikutnya untuk mencari ilmu dan banyak kitab suci yang mengajarkan hal ini. Baik agama maupun ilmu memberikan penjelasan terkait bencana alam seperti gempa bumi yang dianggap sebagai cobaan Tuhan pada agama, dan pada ilmu gempa bumi terjadi karena adanya akibat perkisaran bumi. Peristiwa itu, manusia diharapkan untuk bersabar dan mencari hikmah. Teknologi dapat menjadi penjara bagi manusia karena membuat mereka tergantung pada perangkat seperti komputer dan ponsel. Namun, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk ambisi manusia dengan media seperti televisi yang memuat beragam konten ataupun informasi. Tantangan yang dihadapi agama adalah rasionalitas manusia yang mengubah cara pandang terhadap dunia. Agama kuno dihargai karena mengajikan nilai-nilai kehidupan yang lebih baik, sementara agama modern terkadang menunjukkan sikap egois dan serakah. Semangat berlebihan dalam beragama bisa merusak makna agama itu sendiri. Penerapan rasionalitas dalam agama untuk memodernisasi kadang mengebrakan keaslian agama dan menjadikan pelayan materialisme. Religiusitas tidak bisa diterapkan secara paksa karena hanya akan memuaskan perasaan manusia saja. Agama berperan penting dalam membentuk cara pandang manusia terhadap dunia dan mempengaruhi perkembangan sejarah. Manusia juga memiliki fokus ke masa depan, di mana tindakan hari ini penting untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Dalam setiap agama, ada praktik pengorbanan yang dianggap mulia. Contohnya pada agama Islam, mati syahid itu merupakan tindakan yang mulia, karena dimana jika kita mati syahid, pada hari akhir nanti kita tidak akan hisab. Begitu pula pada beberapa sekte di agama Kristen, kematian yang dipercepat juga memiliki tujuan serupa, yaitu agar mereka cepat masuk surga. Ajaran tentang kehidupan setelah mati adalah aspek penting dalam teologi berbagai agama. Secara psikologis, keyakinan akan adanya hari akhir bisa mengurangi ketakutan menghadapi kematian. Dalam sejarah, agama yang memiliki doktrin kehidupan setelah mati lebih bertahan daripada yang tidak memiliki doktrin kehidupan setelah mati. Pandangan mengenai kehidupan setelah mati dalam agama beragam. Ada yang percaya bahwa nirwana sebagai ketidakadaan, sementara lainnya percaya bahwa kehidupan abadi yang lebih tenang. Seperti prajurit yang bersiap bertempur, orang yang telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tidak akan merasa takut. Agama dan ilmu sama-sama mempengaruhi masa depan manusia. Agama memberikan ketenangan setelah kehidupan, sedangkan ilmu membawa kemajuan di dunia ini. Penemuan teknologi seperti uap dan listrik adalah bagian dari persiapan untuk generasi mendatang. Dalam pandangan agama, ilmu dan teknologi tidak ada yang dianggap sebagai aspek tertinggi dari kehidupan manusia. Banyak yang menganggap bahwa abad modern adalah puncak peradaban umat manusia, padahal masih banyak yang melampaui itu dalam pencapaian hidup yang lebih tinggi. Teknologi genetik menimbulkan tantangan besar bagi keyakinan agama tradisional. Penelitian tentang kode genom manusia dan filosofi yang mendukungnya memerlukan pengkajian ulang mengenai arti menjadi manusia. Teori bahwa gen tidak hanya menentukan fisik, tetapi juga kecenderungan seksual, agresi, dan bahkan kepercayaan agama memicu para teolog untuk mengevaluasi konsep kehendak bebas, kebutuhan manusia akan agama, dan keberadaan Tuhan. Dengan tantangan ini, penting bagi kita untuk mendengarkan pandangan para teolog dan filosof dari berbagai agama. Biolog Franz Anderson mengatakan bahwa setiap teknologi besar memiliki sisi buruk. Ada juga Donald Shriver menekankan perlunya kewaspadaan terhadap konsekuensi dari teknik ini karena kita tidak memiliki kearifan mutlak tentang dampaknya. Dia menyoroti bahwa sifat baik manusia adalah kemampuan untuk memaafkan kesalahan dan mencari peluang untuk memperbaiki, yang seringkali digambarkan dalam konteks agama.
Pemuka agama Kristen, Yahudi, dan Islam memberikan konteks pemikiran yang perlu dipertimbangkan oleh komunitas ilmiah. Pertanyaan yang diajukan adalah, menjadi manusia seperti apa kita di masa depannya? Shriver berpendapat bahwa kekuatan keinginan ilmiah, ambisi teknologi, dan keuntungan ekonomi harus diimbangi dengan kerjasama antara agama, teknik, dan penelitian. Para pemuka agama juga memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam debat dan memasukkan nilai-nilai mereka ke dalam diskusi. Kevin Fitzgerald, seorang pendeta Jesuit dari ahli genetika, mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dapat memberikan manfaat besar dan menyelamatkan hidup. Namun ia memperingatkan juga bahwa sains dan agama seringkali memiliki bias masing-masing. Sains cenderung fokus pada hal-hal fisik, sementara agama berfokus pada hal-hal yang aspek spiritual. Pendekatan agama yang lebih terbuka diperlukan agar penganut kedua sisi tidak terjebak dalam pemikiran yang sempit. Sinergi antara agama dan ilmu diperlukan untuk menciptakan keseimbangan dalam peradaban manusia, karena jika masing-masing pihak tetap egois, masa depan manusia bisa sangat gelap. Dengan visi yang selaras antara ilmu dan agamawan, ada harapan untuk masa depan yang lebih cerah dan harmonis. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.